Selamat pagi, program Kaltim Headline edisi Selasa 31 Maret 2020 hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Rosmi Rahma, berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini. 1.300 warga Kaltim ikut istimah di Goa. Aksi politisi PKB semprot disinfektan. Kita awali Kaltim Headline pagi hari ini di tengah kepanikan akibat virus corona yang kian membesar jumlah yang tertular. Di Balikpapan, seorang pasien yang dinyatakan positif terpapar COVID-19 meninggal dunia. Pasien adalah warga Banjarmasin yang transit di Balikpapan setelah mengikuti acara istihad tablik di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Simak informasinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu orang pasien positif tertular virus corona yang dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan meninggal dunia. Pasien adalah warga Banjarmasin yang punya riwayat perjalanan mengikuti Ijma Ulama di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat diumumkan Rizal Effendi, Wali Kota Balikpapan kepada wartawan Minggu sore 29 Maret 2020, pasien yang meninggal tadinya akan pulang ke Banjarmasin. Dia dari Makassar menumpang kapal laut ke Balikpapan dan rencananya berlanjut ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tapi saat tiba di Balikpapan 20 Maret tubuhnya drop dan langsung masuk UGD RSUD Kanujoso Jatiwibowo. Karena menunjukkan gejala terserang virus corona, pihak rumah sakit memasukkan ke ruang isolasi. Hasil tesnya baru diketahui 27 Maret dengan hasil positif terpapar COVID-19. Namun 2 hari kemudian dia meninggal dunia. Sejak di rumah sakit, jenazah sudah dimandikan, di kain kafani, itu disolatkan, dan kemudian dikemas sesuai dengan protokol. Pihak Dinas Kesehatan Kaltim tak menyebut nama pasien yang meninggal, hanya ada catatan dokter bahwa pasien ini punya penyakit jantung dan ginjal. Kabar kematian pasien positif corona segera menyebar sampai Banjarmasin. Di media sosial bahkan ramai beredar kabar kalau pasien tersebut adalah seorang ustadz dengan nama inisial LMY, berusia 60 tahun. Dia adalah seorang tokoh agama yang memimpin sebuah pondok pesantren di Kalimantan Selatan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia satu penderita COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Kanujoso Balikpapan. Bersangkutan merupakan warga Kalimantan Selatan yang kemarin mengikuti kegiatan istimewa di Goa. Meninggal tadi siang kurang lebih jam 1 di Kanujoso Balikpapan, dan hari ini juga sesuai dengan protap penanganan untuk korban yang meninggal karena COVID-19 ini harus dalam 4 jam itu harus sudah dimakamkan, sehingga atas kesepakatan keluarga yang ada di Kalsel dengan Forkopimda di sana dengan ada di sini sudah bersepakat yang bersangkutan akhirnya dimakamkan di Balikpapan. Ucapan duka mengalir di sebuah akun YouTube yang menggambarkan berita duka wafatnya sang ustadz di Balikpapan. Banyak netizen turut berduka karena kehilangan sosoknya. Tim Kaltim TV melaporkan. Acara Istimah Tablik Akbar Dunia Zona Asia 2020 di Kabupaten Goa batal dilaksanakan. Namun diperkirakan ada 1.300 warga dari Kalimantan Timur datang dan berkumpul dengan peserta dari berbagai pelosok Indonesia dan luar negeri itu. Masalah jadi mengkhawatirkan karena diketahui ada peserta meninggal dunia karena tertular virus corona. Simak informasinya. Kabar duka meninggalnya seorang ustadz berinisial LMY yang positif tertular virus corona membuat tim medis dalam gugus tugas penanganan COVID-19 Kalimantan Timur ikut gelisah. Masalahnya, diketahui ada sekitar 1.300 warga Kaltim mengikuti acara Istimah Tablik Akbar Dunia Zona Asia 2020 yang digelar di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan itu.
Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kaltim meminta kepada warga Kaltim yang datang ke lokasi acara istimewa segera menghubungi call center 112 agar dilakukan pemeriksaan medis. Acara itu masuk dalam klaster penyebaran virus corona karena sudah ada beberapa kasus positif selain pasien meninggal dunia di Balikpapan. Acara Istimewa Tablik Akbar Dunia Zona Asia 2020 di Desa Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada 20-22 Maret 2020 akhirnya tidak jadi digelar karena pihak pemerintah dan kepolisian melarang dengan pertimbangan bahaya penyebaran virus corona. Meski tidak jadi digelar, peserta dari berbagai penjuru daerah termasuk dari luar negeri sudah berdatangan. Melakukan pendekatan melalui MUI kabupaten kota masing-masing untuk mencoba menginformasikan dan bekerja sama untuk menggali peserta yang telah mengikuti itu. Ya, kami sudah berusaha maksimal untuk melakukan ini, men-tracing melalui teman-teman KKP. Jadi kita coba identifikasi dari daftar manifest itu kita sudah sampaikan semua ke teman-teman yang ada di dinas kota maupun kabupaten masing-masing. Nah, tinggal bagaimana dengan dinas kabupaten kota ini menelusuri lebih jauh. Dan banyak sudah upaya yang juga dilakukan dari teman-teman kabupaten kota sampai menyampaikan himbauan untuk bagi peserta yang mengikuti istimewa ini untuk melaporkan atau menyampaikan melalui call center. Di samping juga dengan apa yang bisa dan mampu ditelusur berdasarkan dari data yang diperoleh dari manifest yang ada. Nah, ini makanya kami juga sebenarnya mohon bantuan kita semua ini karena demi keselamatan kita bersama, ya. Sejak sepekan sebelum digelar acara Istimewa Tablik Akbar itu sudah muncul pro dan kontra. Pasalnya, persiapan panitia sudah sejak lama, jauh sebelum adanya pengumuman kondisi darurat akibat wabah virus corona. Tim Kaltim TV melaporkan. Pasar online pandansari.id kebanjiran orderan setelah virus COVID-19 merebak di Balikpapan. Dalam satu hari permintaan akan kebutuhan dapur seperti sayur, ikan, daging, dan buah mencapai 30 orderan. Simak informasinya. Di tengah merebaknya wabah virus COVID-19 di Kota Balikpapan membuat pasar online Pandansari kebanjiran orderan setiap harinya. Seperti pada Senin 30 Maret 2020, pasar online Pandansari ini harus bekerja ekstra lantaran permintaan meningkat. Satu persatu barang permintaan dibungkus secara rapi sebelum dilakukan pengantaran. Di hari biasa sebelum adanya virus COVID-19 di Kota Balikpapan, pasar online Pandansari ini hanya menerima permintaan belanja sayuran hanya berkisar 15 pesanan saja. Namun sejak virus COVID-19 mulai masuk Balikpapan, permintaan online kebutuhan sehari-hari meningkat dalam sehari bisa mencapai 30 orderan. Hal ini juga dibatasi oleh pemilik online Pandansari lantaran keterbatasan SDM yang dimiliki. Misbahul Arifin selaku pemilik pasar online pandansari.id ini mengakui adanya peningkatan yang tajam sejak pemerintah menetapkan Balikpapan berstatus kejadian luar biasa atau KLB COVID-19. Untuk orderan normal, itu biasanya di hari-hari sebelum ada wabah COVID-19 ini terutama kami melayani sekitar 5-15 user per harinya. Nah, semenjak adanya corona ini ada kenaikan. Ada sekitar sampai yang biasanya satu hari kita menangani 15, hari ini kita bisa sampai 20 paling minimal dan maksimal itu 30 karena juga kita batasin mengingat ada himbauan pemerintah juga bahwasanya kita juga harus menerapkan social distancing dan sebagainya. Juga kita juga menjaga teman-teman SDM yang kita punya agar tidak terinfeksi dengan virus ini. Nah, kemudian sebenarnya juga di fitur Pandansari itu kan sebelumnya saya kurangin. Jadi ada pengiriman reguler. Pengiriman reguler itu kan pagi dengan sore. Pagi itu dipesan ketika malam hari dan sore itu untuk pengiriman sore dipesan ketika pagi hari di jam 9 sampai jam 12 siang. Permintaan kebutuhan rumah khusus sayuran, ikan, dan buah ini dibuka 2 kali pagi dan sore setiap harinya.
Hal ini juga untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah wabah virus COVID-19. Muhammad Idris, Kaltim TV melaporkan dari Balikpapan. Prihatin dengan penyebaran virus corona, politisi dari Samarinda ini turun melakukan aksi penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga di Kelurahan Sidodadi. Cibiran sinis masyarakat terhadap politisi yang tidak muncul di saat masyarakat susah seperti saat ini dijawab oleh anggota DPRD Samarinda, Damayanti, dengan melakukan aksi penyemprotan disinfektan di daerah pemilihannya Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu. Aksi dilakukan dengan melibatkan tim yang dibentuknya sendiri dan menggunakan dana pribadi. Dia mengaku tak begitu peduli dengan ungkapan sinis masyarakat kepada kalangan politisi. Karena saat ini yang dibutuhkan adalah kekompakan, gotong royong untuk meminimalisir penyebaran virus corona di tengah masyarakat. Sambil melakukan penyemprotan, Damayanti yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB menjelaskan kepada warga pentingnya menjaga jarak, hidup bersih dengan mencuci tangan. Masyarakat harus mengikuti imbauan pemerintah mengenai physical distancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damayanti, anggota DPRD Kota Samarinda, turut prihatin dengan adanya virus corona ini yang sampai saat ini sudah menyebar di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Harapan saya adalah dengan adanya kegiatan ini mengurangi dan meminimalisir penyebaran virus corona, dan saya berharap kepada seluruh warga masyarakat tetap di rumah jika memang itu tidak benar-benar perlu, dan tetap menjaga kesehatan, mencuci tangan sebelum makan dan beraktivitas, dan tentunya setelah beraktivitas di luar rumah, datanglah ke rumah dengan langsung membersihkan seluruh badan demi keluarga kita yang ada di rumah. Tetap jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan juga vitamin. Tim Kaltim TV melaporkan. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong.
Kita beralih untuk informasi selanjutnya. Satu buah rumah yang dijadikan warung makan ini hangus terbakar di lalap si jago merah. Diduga kebakaran terjadi akibat pemilik warung lupa mematikan kompor usai memasak. Simak informasinya. Musibah kebakaran kembali terjadi di Kota Balikpapan. Kali ini si jago merah menghanguskan satu bangunan rumah yang juga dijadikan warung makan di kawasan Jalan Praja Muda, Perumahan Prusda, RT 35 Balikpapan Selatan, sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Tengah. Api diduga berasal dari dapur setelah pemilik warung melakukan aktivitas memasak dan diduga lupa mematikan kompor saat ditinggal mandi. Korban Mujayana kaget saat keluar kamar mandi, api sudah membesar dan membakar bangunan yang terbuat dari bahan kayu yang mudah terbakar serta 2 unit motor alami rusak berat lantaran terkena jilatan api. Mujayana mengatakan saat kebakaran terjadi korban langsung lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri dan tidak satupun barang bisa diselamatkan. Sudah selesai semua. Iya, kan ditinggal mandi kan. Saya lupa matikan. Jadi lupa matikan kompor tadi. Mungkin. Tapi habis goreng. Sudah selesai semua. Tinggal mandi nih saya. Ini sudah baju ini aja. Ini baju dikasih orang. Dia enggak punya baju. Sudah kadang ada baju jelek ini saya ambil. Satu buah warung, jadi seperti rumah juga mungkin ditempatin. Kita terima laporan kurang lebih jam 11.15 bahwa terjadi kebakaran dari informasi dari masyarakat ke Pos Selatan. Korban kebakaran bertambah syok saat dirinya dibopong melintasi rumah miliknya yang hangus terbakar. Polsek Balikpapan Selatan memasang garis polisi untuk kepentingan penyidikan. Muhammad Idris, Kaltim TV melaporkan dari Balikpapan. Balikpapan menutup 7 ruas jalan mulai hari ini Selasa 31 Maret 2020. Penutupan itu sebagai upaya melindungi warga Kota Beriman dari ancaman penyebaran virus corona yang mulai mengkhawatirkan. Simak informasinya. Cakep. Balikpapan menutup 7 ruas jalan mulai hari Selasa 31 Maret 2020. Penutupan itu sebagai upaya melindungi warga Kota Beriman dari ancaman penyebaran virus corona yang mulai mengkhawatirkan. Setelah 1 orang meninggal di RSUD Kanujoso Jatiwibowo akibat tertular virus corona, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi akhirnya menempuh langkah pengetatan pengawasan pergerakan warga. Caranya, mulai hari Selasa hari ini sebanyak 7 ruas jalan ditutup. 7 ruas jalan yang ditutup adalah Jalan MT Haryono mulai Simpang Wika dan Simpang Beruang Madu, Jalan Ruhui Rahayu mulai Simpang BSCC Dom, Jalan Asnawi Arbain mulai Simpang Pengadilan Agama, Jalan Jenderal Ahmad Yani mulai Simpang Plaza Balikpapan dan Simpang Rapa, Jalan Maijen Sutoyo mulai Simpang Marconi, Jalan Cucup Suparna mulai Boulevard Simpang 4 Balikpapan Baru, Jalan Imad Saili Karangrejo mulai Sungai Ampal. Pemberlakuan penutupan jalan dilakukan 2 kali, yakni pagi hari mulai pukul 9 sampai 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan pada malam hari mulai pukul 8 sampai 4 pagi waktu Indonesia Tengah. Pemkot Kota Balikpapan juga memberlakukan jam malam mulai pukul 11 sampai pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Diharapkan warga Balikpapan tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan
mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kaltim Headline hari ini. Informasi lainnya dapat Anda simak di channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.